Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama saya Gregorius Edwin dalam Renungan Cinta Kasih Recinka 7 Juni 2021. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita berpikir kalau kita terberkati dan berbahagia jika kesehatan baik, pendapatan besar, pendidikan sukses, dan lain sebagainya. Takaran bahagia lebih pada situasi duniawi. Ketika standar itu tidak tercapai, ada kecenderungan untuk merasa diri gagal dan tidak bernilai. Padahal, menjadi terberkati itu tidak selalu dipandang dari kondisi duniawi. Aspek rohanilah menjadi salah satu hal penting agar menjadi terberkati. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang hal berbahagia atau terberkati di mata Tuhan. Menjadi terberkati di mata Tuhan tidak mengikuti standar duniawi. Standar Tuhan bertolak dari kondisi iman dalam menyikapi setiap pengalaman dan tantangan duniawi. Misalnya, kendati tak berharta, tetapi berdermawan, kita bisa dikategorikan berbahagia di mata Tuhan. Maka dari itu, kita perlu mengejar untuk menjadi berbahagia di mata Tuhan daripada hanya mencari kebahagiaan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Kita mengejar kebahagiaan di mata Tuhan dengan membangun iman di tengah situasi dunia. Semoga iman kita menuntun kita pada pengalaman terberkati di mata Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya kita bisa terberkati dan berbahagia berdasarkan aspek yang Tuhan berikan kepada kita. Damai Tuhan selalu beserta kita.